Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi praktik pemrograman Visual 2. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang materi looping. Jadi beberapa video sebelumnya sudah saya upload ya mengenai pembelajaran di bidang Visual Basic 2019. Nah, ini kita akan membahas tentang materi perulangan atau looping. Jadi, untuk konsep pemrograman, kita akan selalu mengenal beberapa istilah. Misalnya, ada istilah yang namanya logika if, yang selalu dipakai dalam pemrograman. Terus ada juga istilah misalnya penggunaan dari array. Jadi looping merupakan istilah dari perulangan dalam pemrograman, sedangkan untuk mencetak data berdasarkan syarat tertentu biasanya kita menggunakan logika if. Dan array biasanya digunakan untuk menyimpan banyak data di dalam satu variabel. Oke ya, jadi kenapa materi ini selalu dibahas terus-menerus? Karena memang materi ini berhubungan dengan pemrograman. Jadi, berdasarkan fungsinya, looping adalah pengulangan sesuatu atau serangkaian kerja dari program. Dan dalam penerapan looping, kita bisa menerapkan beberapa jenis looping. Jadi contohnya adalah dengan penerapan dari looping for next untuk contoh yang pertama. Dan di contoh yang kedua ada penerapan dari looping for each. Ada juga looping while, looping do while, dan masih banyak lagi untuk jenis looping. Contohnya kita bisa menerapkan dengan looping do loop dan beberapa jenis lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu mengapa looping ini perlu dipelajarin dan perlu digunakan. Saya contohkan misalnya saya memiliki data ya. Saya memiliki data dari 1 batas awalnya sampai dengan 10 untuk batas akhir. Nah, jadi penerapan dari looping, saya ingin mencetak data dari nilai 1 sampai dengan nilai 10 dengan syarat dan ketentuan tertentu. Contohnya saya ingin menambah 1 terus-menerus. Artinya, 1 saya tambah 1 maka hasilnya adalah 2. 2 saya tambah 1 maka hasilnya 3. 3 saya tambah 1 maka hasilnya 4 sampai dengan batas akhirnya 10. Nah, sekarang berdasarkan contoh sebenarnya beberapa nilai bisa kita masukkan secara manual. Hanya saja untuk beberapa studi kasus tertentu kita membutuhkan rumus dari looping. Misalnya kita ingin mencetak berdasarkan tahun. Jadi kalau ingin mencetak berdasarkan tahun, kita lihat ya. Kita bisa menentukan data pertama sampai dengan data terakhir dan kita masukkan di dalam combo box. Jadi secara otomatis kita bisa mencetak berdasarkan ketentuan batas awal dan batas akhir. Nah, ini merupakan salah satu manfaat dari penerapan looping ya. Nah, nanti kita akan praktekkan bagaimana cara untuk penerapan looping. Nah, berdasarkan contoh, saya sudah menyediakan satu menu utama. Jadi, tahapan pengerjaan dari menu utama bisa dilihat di video sebelumnya. Saya menerapkan menu strip, dan di bagian looping saya tambahkan ada penerapan dari looping for next dan for each. Ada juga penerapan dari looping for while dan do while, dan di bagian bawah nanti bisa ditambahkan dengan jenis looping yang lain. Nah, sekarang untuk penerapan yang pertama ya. Jadi saya terapkan untuk submenu yang pertama. Saya klik. Saya hubungkan di form 11. Dan untuk submenu yang kedua, saya hubungkan di form 12. Jadi kalau penerapannya ya berarti saya harus menyediakan add form dengan ketentuan form di menu di bagian form 11 dan form 12. Jadi kita bisa menambahkan di bagian add form untuk tampilan. Oke. Nah, sekarang contoh penerapan form 11 dan form 12 itu saya buat di dalam studi kasus. Jadi kalau kita lihat ya, di bagian studi kasus yang terakhir. Oke. Nih. Dan penerapannya kita lihat untuk form 11.
Jadi ada combo box 1 yang saya pakai ya, ada combo box 2, dan ada combo box 3. Nah, sekarang bagaimana untuk penerapan codingnya? Kita bahas terlebih dahulu. Untuk penerapan codingnya kita tidak terapkan langsung di bagian combo box, tapi kita terapkan di bagian form load. Jadi di bagian belakang saya klik 2 kali ya, di bagian belakang. Jadi semua coding saya masukkan di form load. Jadi ada 3 coding untuk penerapan masing-masing combo box. Saya klik di bagian belakang. Oke ya. Ini untuk tampilannya. Dan saya masukkan coding dari combo box 1, combo box 2, dan combo box 3. Nah, langkahnya adalah kita lihat terlebih dahulu ya. Ini untuk combo box 1 ya. Nanti kita bahas per bagian. Ini combo box 1 saya kopas. Di bagian form 11_load. Ini untuk bagian dari combo box 2 di bagian bawah ya. Dan ini bagian dari combo box 3. Oke. Dan kita akan membahas satu persatu dari penerapan combo box ya. Jadi untuk rumus dari combo box 1 yang pertama, saya terapkan ada variabel i dengan tipe data integer atau menyatakan angka dengan ketentuan for i sama dengan 2010, jadi batas awalnya 2010, to sampai dengan batas akhir dengan ketentuan year dalam kurung now. Jadi penerapannya adalah dari nilai awal sampai dengan nilai terakhir, dan saya masukkan di dalam combo box 1 dengan penerapan variabelnya dipanggil menggunakan add dalam kurung i. Jadi ketentuannya akan menaik secara otomatis ya dari 2010, 2011, 2012 sampai dengan 2021. Nah, di sini kita lihat berdasarkan selisih ditambah 1. Jadi bagaimana kalau seandainya saya ingin menambah 3 atau menambah 4, cukup dengan menerapkan rumus step plus 2, 3 dan seterusnya. Di sini juga bisa kita tambah plus 1. Tapi tanpa plus 1 sebenarnya kalau kita terapkan di sini maka hasilnya sudah otomatis ditambah 1. Oke, nah sekarang untuk contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, saya terapkan di combo box 2 dengan ketentuan J ya. Variabelnya adalah J. J ini dimulai dari tahun sekarang sampai dengan 2020. Jadi ini kelihatan ya konsepnya menurun. Jadi batas awalnya dari sekarang sampai dengan tahun 2020 untuk batas akhir, dan stepnya adalah berkurang 1. Dan akan dipanggil berdasarkan variabel J. Nah, ini merupakan contoh dari looping for ya. Nah, untuk contoh yang ketiga, di sini saya simpan ya. Saya sediakan ada variabel nama dengan tipe data string, jadi menandakan bahwa ini teks ataupun huruf ya. Dan ketentuan berikutnya saya tampung data dari awal sampai dengan akhir. Dan saya terapkan rumus dari for each. Jadi biasanya for each digunakan untuk menyatakan huruf ya, untuk menyatakan huruf. Nah, ketentuannya adalah saya panggil di sini for each. Saya buat variabel baru dengan tulisan nama MHS, in nama ya. Jadi in nama dengan memanggil data sebelumnya atau variabel sebelumnya, dan pada saat diterapkan di combo box 3 maka yang dipanggil adalah nama MHS. Jadi nama MHS merupakan variabel baru sebagai variabel pengganti dari variabel sebelumnya ya. Nah, jadi pada saat saya terapkan hasilnya adalah kita lihat ya. Ini kondisinya menaik dari 2010 sampai dengan tahun sekarang. Ini menurun dari tahun sekarang sampai dengan 2010. Dan untuk data yang ketiga akan mencetak berdasarkan nama Budi sampai dengan Iqbal. Kita lihat terlebih dahulu. Oke, dari 2010 sampai dengan 2021
Ini dari 2021 sampai dengan 2010, dan yang terakhir akan mencetak data berdasarkan nama yang sudah kita masukkan. Dan kita lanjut untuk penerapan dari form 12. Jadi di form 12 kita lihat ya, form 12 saya sudah menyediakan ada 2 combo box dengan ketentuan looping while dan looping do while. Dan saya masukkan di dalam form load. Saya klik 2 kali. Ya. Jadi ini untuk looping while dan ini untuk looping do while. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Jadi saya sudah menyediakan ini untuk variabel I yang pertama dan ada variabel J untuk combo box yang kedua. Jadi batas awal ini untuk batas akhir dan ini untuk ketentuannya. Jadi batas awal dimulai dari 0 dan batas akhir kurang dari 10. Dengan ketentuan adalah I ditambah 1. Jadi secara otomatis akan menaik ya di dalam combo box 1. Jadi 0 ditambah 1, 1, 1 tambah 1, 2, dan seterusnya. Nah, ketentuannya saya ulang lagi ya, ini untuk batas awal, ini untuk batas akhir, dan ketentuannya akan bertambah 1 terus-menerus. Langkah berikutnya, kita akan masuk di combo box kedua. Jadi combo box kedua ada variabel J. Kalau kita lihat ya, variabel J ini dimulai dari 0 ya, dimulai dari 0, dan di dalam do while ini untuk ketentuan dari variabel akhirnya atau batas akhirnya. Jadi batas akhirnya adalah berdasarkan syarat kurang dari 10 dan akan bertambah otomatis 1. Ya, dari 0 akan bertambah otomatis 1 sampai dengan J kurang dari 10. Nah, ketentuan berikutnya akan masuk di dalam combo box, dan jika J sama dengan 10, then maka exit do, artinya ketentuannya selesai, rumusnya selesai sampai di sini, sampai dengan nilai 10. Jadi kalau kita lihat berdasarkan form 12 ya, dari 1 sampai dengan 10, yang bawah juga dari 1 sampai dengan 10. Oke, nah sekarang ini sudah ada 2 contoh studi kasus yang saya terapkan ya. Jadi ada for next dan for each, ada lagi for while dan do while. Nah, sekarang silakan dilanjutkan lagi untuk penerapan berikutnya berdasarkan contoh yang ada di materi. Jadi ada contoh yang belum kita kerjakan ya. Nah, silakan diteruskan. Contoh kelima do until ya. Do until. Contoh berikutnya yang keenam ada do loop while, terus ada lagi contoh berikutnya ada do loop until. Nah, saya minta diteruskan saja, mau per masing-masing bagian, misalnya dipisah seperti ini untuk do loop until, yang bawahnya untuk yang lain, yang bawahnya lagi nggak apa-apa, atau mau digabung juga nggak masalah. Cuman saya sarankan kalau seandainya ingin digabung, perhatikan variabel. Jadi contohnya dalam satu tempat kita mau gabung semuanya, artinya kita lihat terlebih dahulu. Kita bisa pisah combo box 1, combo box 2, combo box 3. Mau lebih aman, variabelnya dipisah juga. Jadi I untuk combo box 1, terus lagi J untuk combo box 2, dan seterusnya. Nah, ini tinggal diatur saja, disesuaikan saja. Silakan ditambah untuk studi kasus yang berikutnya.